Laila sering bermimpi bertemu dengan anak laki-laki di masa kecilnya yang menggunakan topeng beruang. Di sisi lain, saudara Laila yang bernama Lambo sedang membangunkan Laila yang sedang terlelap dalam tidur karena mereka akan segera berangkat ke sekolah. Laila hidup bersama keluarganya yang beragama Islam. Saat di perjalanan menuju sekolah, Laila menyempatkan dirinya berdandan. Kemudian ia melemparkan tisu bekas lipstik di bibirnya. Lalu beberapa pemuda akan memungut tisu itu. Mereka kemudian mengejar mobil yang ditumpangi Laila. Pesona kecantikan Laila benar-benar membuat banyak pemuda yang memuja dirinya. Laila belajar di sekolah khusus perempuan. Setiap jam istirahat, Laila dan teman-temannya akan bercerita mengenai para pemuda yang mereka cintai. Laila kembali bermimpi mengenai sosok anak kecil yang menggunakan topeng beruang. Laila memaksa Lambo pergi ke danau di tengah malam karena dirinya penasaran dengan cerita temannya mengenai dirinya yang berpacaran di dekat danau. Laila kemudian melihat beberapa mobil yang juga menuju ke arah danau. Laila dan Lambo merasa ketakutan. Tanpa sengaja, Laila bertemu dengan seorang pemuda yang terlihat samar-samar wajahnya di tengah kegelapan. Keesokan harinya, lelaki yang bernama Iban menuntut Sarwar atas kepemilikan lahan yang dianggap sebagai milik keluarganya. Buhari yang merupakan ayah Iban adalah sahabat dari Masud yang merupakan ayah Laila. Diketahui bahwa Masud sedang membangun karir politiknya. Iban terlihat menyukai Laila. Pemuda yang ditemui Laila di dekat danau sering memperhatikan Laila setiap harinya. Bahkan diam-diam pemuda itu membayar setiap tagihan yang Laila beli. Di saat ulang tahun Laila, pemuda itu diam-diam juga memberikan kado mahal untuk Laila. Namun pemuda itu tidak pernah menunjukkan sosoknya di depan Laila. Laila merasa kesal dengan sosok lelaki itu yang selalu tahu apa yang Laila lakukan setiap hari. Ternyata lelaki itu bernama Kais. Dia sengaja mengikuti Laila karena ingin mengembalikan senter Laila yang dia temukan terjatuh di dekat danau di malam mereka pertama kali bertemu. Di tengah rasa kesalnya, Laila meminta Kais agar berhenti mengikutinya. Namun Kais malah lebih sering memperhatikan Laila dari kejauhan. Kais menggunakan seekor burung merpati untuk mengirim pesan kepada Laila. Ia mengatakan bahwa dia tidak ingin meninggalkan Laila sendirian. Hal ini tentu saja semakin membuat Laila semakin marah terhadap Kais. Di sebuah pesta pernikahan, Laila kembali bertemu dengan Kais. Kali ini Laila sudah bisa tersenyum terhadap Kais. Bahkan Laila meninggalkan nomor ponselnya untuk Kais. Setelah itu mereka berdua sering saling mengirimi pesan. Lama-kelamaan mereka sering menghabiskan waktu berjam-jam untuk berbicara melalui panggilan telepon. Di saat jam istirahat di sekolahnya, Laila membuat janji bertemu dengan Kais. Meskipun dilarang oleh Sabu, namun Laila mengatakan bahwa ini hanya sebagai pengalaman baginya. Kemudian Kais mengajak Laila duduk sambil bercerita di dekat gunung yang sering dikunjunginya. Singkat waktu, Laila dan Kais menjalin hubungan. Iban mencurigai bahwa Laila sering menaiki mobil Kais. Diam-diam Iban mengikuti mobil Kais yang saat itu sedang bersama Laila. Kais yang mengetahui hal itu mencoba mengelabui Iban dengan menggantikan Laila dengan wanita lain yang duduk di mobilnya. Pertikaian pun sempat terjadi antara mereka. Kabar mengenai Laila dan Kais sampai di telinga ayah Laila. Hal ini tentu saja membuat ayah Laila yang bernama Masud sangat marah. Karena ternyata ayah Kais yang bernama Sarwar adalah musuh bebuyutannya ayah Laila. Untuk meyakinkan ayahnya, Laila terpaksa bersumpah bahwa dia sama sekali tidak mengenal Kais. Namun di balik itu semua, Laila bersedih karena hubungannya dengan Kais ditentang oleh keluarganya. Di tengah malam, Laila diam-diam bertemu dengan Kais di pinggir danau. Ia mengatakan bahwa hubungan mereka akan berakhir karena tidak mendapatkan restu dari keluarganya. Namun Kais meyakinkan Laila bahwa dia akan membujuk orang tua Laila untuk merestui hubungan mereka. Bahkan Kais mengajak Laila untuk menikah. Kais berjanji akan menemui ayah Laila keesokan paginya. Namun ternyata saat itu, kebersamaan Kais dan Laila sudah terendus oleh keluarga Laila. Dengan perasaan kecewa,
Masud membawa Laila pergi dari hadapan Kais. Kais dan juga Laila sama-sama dimarahi oleh ayah mereka. Kais berusaha meyakinkan ayahnya bahwa dia akan menjadi suami yang baik untuk Laila nantinya. Berbeda dengan Kais, di keluarga Laila, ayahnya malah terprovokasi oleh Ibas yang menganggap Laila sudah mencoreng nama baik keluarganya karena berduaan dengan seorang laki-laki di tengah malam. Demi kebahagiaan putranya, Sarwar mengabaikan egonya. Dia datang ke rumah Masud untuk melamar Laila. Namun Masud justru terang-terangan menolak kedatangan Sarwar di rumahnya. Ternyata Laila akan dinikahkan dengan Iban. Meskipun Laila tidak menginginkan pernikahan ini, namun dia tidak bisa menentang keluarganya. Masud mengancam Laila dia akan mengakhiri hidupnya jika Laila menolak menikah dengan Iban. Sedangkan di tempat lain, Kais kesulitan untuk menghubungi ponsel Laila. Akhirnya pernikahan Laila dan Iban pun berlangsung. Kais menerobos masuk ke rumah Laila, namun dia dihadang oleh beberapa lelaki di keluarga Laila. Kais berusaha meyakinkan Masud bahwa cintanya dan Laila sungguh begitu besar. Namun Masud tetap saja membenci Kais karena merupakan anak dari musuh bebuyutannya. Kais berusaha membujuk Laila agar pergi bersamanya. Namun Laila yang saat itu sudah berstatus sebagai istri Iban terpaksa berpura-pura membenci Kais karena teringat akan ancaman ayahnya yang akan mengakhiri hidupnya jika Laila menolak menikah dengan Iban. Dengan perasaan yang bersedih, Laila pun meminta Kais pergi dari hidupnya. Bahkan Laila menganggap Kais sebagai pemuda gila. Seperti keinginan Laila, Kais pun terpaksa pergi dengan hati yang terluka. Dia berjanji tidak akan muncul lagi di hadapan Laila. Kais lalu memilih pindah keluar kota. 4 tahun telah berlalu. Tuan Sarwar tiba-tiba mengalami sakit keras. Keluarganya kesulitan menghubungi Kais untuk memberitahukan keadaan ayahnya yang sedang dirawat di rumah sakit. Sampai akhirnya Sarwar meninggal dunia. Saat hendak dibawa ke pemakaman, barulah Kais muncul di depan jasad ayahnya. 4 tahun menghilang dari keluarganya. Terlihat kondisi Kais tidak baik-baik saja. Saudara Kais menanyakan apa yang terjadi dengan Kais. Namun Kais tidak peduli dengan pertanyaan dari saudaranya. Bahkan dia berniat akan segera pergi setelah pemakaman ayahnya nanti. Saudara perempuan Kais melarang Kais pergi, bukan karena benar-benar peduli dengannya, namun karena mereka menginginkan pembagian harta warisan yang sebelumnya telah diserahkan atas nama Kais semuanya. Menyadari ketamakan saudaranya, Kais pun memberikan semua harta warisan itu untuk saudara perempuannya, dengan syarat bahwa mereka tidak akan mengantarkan jenazah ayahnya ke pemakaman. Karena lebih memilih harta warisan, saudara perempuan Kais pun menyetujui syarat yang diberikan oleh Kais. Kais terlihat menangis di atas pusara sang ayah. Sahabat-sahabat Kais berusaha menyadarkan Kais yang telah banyak berubah setelah ditinggal menikah oleh Laila. Namun tetap saja, Kais seperti lelaki yang telah mati perasaannya. Bahkan bayangan Laila selalu muncul di hadapannya. Saat sedang duduk di sebuah kafe bersama sahabat-sahabatnya, tanpa sengaja Kais melihat Laila di sana. Sontak saja hal itu membuat Kais semakin merasa terluka. Ia segera pergi meninggalkan para sahabatnya. Ternyata kehidupan Laila selama ini tidak bahagia bersama Iban. Iban menunjukkan sifat aslinya, yang sering menyiksa Laila. Bahkan ia berani berkata kasar kepada orang tua Laila. Laila mengatakan kepada Lambo mengenai keinginannya untuk bertemu Kais. Namun Lambo berusaha meyakinkan Laila untuk melupakan semuanya setelah 4 tahun. Bahkan menurut Lambo, Kais pasti menikmati hidupnya di London selama ini. Kais ditemukan pingsan di atas gunung. Dia segera ditolong oleh polisi dan para sahabatnya. Ternyata Kais mengalami depresi berat yang butuh penanganan khusus. Singkat cerita, Laila mengajak Kais bertemu di tempat dulunya mereka sering menghabiskan waktu bersama. Saat kedatangan Laila, Kais justru pingsan di depan Laila karena depresi yang dialaminya. Laila menangis melihat kondisi Kais saat itu. Laila sadar selama ini Kais menderita setelah berpisah darinya. Perkataan orang-orang yang mengatakan bahwa Kais hidup berpoya-poya di London sangat berbanding terbalik dengan kondisi Kais yang dilihatnya saat itu. Kais dan Laila berniat akan kabur berdua menuju ke tempat yang jauh.
Namun rencana mereka diketahui oleh Iban. Iban bahkan memukul Laila di hadapan ayah mertuanya. Masud yang tidak terima putrinya dipukul, berusaha menolong Laila. Laila yang sudah tidak tahan dengan perlakuan kasar Iban, mengancam akan segera menggugat cerai Iban dan membeberkan semua kejahatan Iban selama ini. Laila menemui Kais yang sejak tadi menunggunya. Laila berkata bahwa mereka tidak perlu lagi untuk kabur karena dia dan Iban akan segera bercerai, dan keputusan ini sudah disetujui oleh ayahnya. Kais yang sudah mengalami depresi berat merasa takut keputusan Laila akan berubah tiba-tiba. Kondisi Kais yang cukup parah membuatnya selalu diliputi rasa takut kehilangan Laila kembali. Sedangkan Iban yang tidak terima akan diceraikan Laila mulai menghabiskan waktu dengan minum minuman memabukkan. Iban mengalami kecelakaan saat mengendarai mobil hingga ia pun meninggal dunia. Laila dipaksa menangis untuk meratapi kematian suaminya. Namun Laila tidak ingin hidupnya diatur lagi. Laila sudah mulai memberontak. Laila kembali bertemu dengan Kais di malam hari. Ia meminta Kais menunggu beberapa hari lagi untuk mereka pergi sampai masa berkabungnya selesai. Walau bagaimanapun, dia harus memikirkan pendapat masyarakat tentang keluarganya. Kais merasa harapannya selalu dipermainkan. Dia harus menunggu Laila lagi. Dalam keadaan depresinya yang cukup parah, Kais sering melihat bayang-bayang Laila di hadapannya. Menunggu dan menunggu lagi membuat Kais menjadi tidak waras. Terkadang ia tertawa sendiri, terkadang merenung, bahkan ingin melompat ke dalam air. Untuk menghibur Kais, saudaranya yang bernama Zaid mengajak Kais untuk menenangkan diri di sebuah desa di kaki bukit. Cinta Kais kepada Laila benar-benar membuatnya menjadi gila. Kais mulai tertawa sendiri, kemudian tiba-tiba menangis. Ia bahkan melihat bayangan Laila yang selalu melintas di hadapannya. Kais berbicara dengan pohon, seolah-olah dia berbicara dengan Laila. Saat Zaid kembali ke kota untuk beberapa hari, Kais terlihat sangat bahagia, karena ia menganggap itu akan menjadi kesempatan baginya dan Laila untuk menghabiskan waktu di atas bukit. Tentu saja yang dimaksud Kais saat itu adalah bayangannya tentang Laila. Namun bagi Kais, semua itu seakan-akan nyata. Kondisi Kais semakin parah. Dia mulai selalu berbicara sendiri. Penduduk desa mulai merasa takut karena menyadari ada yang tidak wajar dengan Kais. Mereka meminta Zaid untuk kembali ke desa. Sesampainya Zaid di desa, ia melihat kondisi Kais yang semakin parah. Zaid menanyakan dengan siapa Kais sering berbicara. Dengan tersenyum Kais berkata, selama 4 tahun ia selalu menunggu Laila. Akan lebih baik dia menganggap apapun yang dia lihat sebagai Laila. Hal ini akan mengobati rasa rindunya kepada Laila. Tidak ingin dianggap oleh Zaid dirinya gila, Kais selalu kabur dari rumah. Dia bahkan mulai mengganggu orang-orang yang sedang melaksanakan sholat, mengganggu penduduk desa, bahkan mencuri makanan. Zaid yang kesulitan mencari Kais, memberitahukan mengenai kondisi Kais yang depresi, dan pergi dari rumah. Dengan bergegas Laila menyusul Kais ke desa. Laila memarahi penduduk desa yang melempari Kais dengan batu. Akhirnya Kais ditemukan dalam kondisi pingsan dan terlihat sangat kacau. Saat sadar, Laila berusaha menenangkan Kais, namun Kais menganggap apapun yang dia lihat sebagai Laila. Laila yang menyadari kondisi mental Kais yang terguncang, mulai menangis dan menyalahkan dirinya sendiri yang membuat Kais menjadi depresi. Laila pergi meninggalkan Kais, namun sebelum itu, dia mengucapkan terima kasih kepada Zaid karena selama ini telah baik kepadanya dan telah menjaga kakaknya. Laila berpesan, jika nanti dia mati, maka kuburkan dia di tempat pertama kali ia dan Kais bertemu. Dan jika suatu saat Kais sadar, katakanlah kepadanya bahwa Laila telah meninggal di musim semi. Laila yang merasa bersalah kepada Kais, akhirnya memutuskan mengakhiri hidupnya sendiri, karena ia tidak bisa hidup tanpa Kais. Kais pun mulai tersadar. Namun semua pintu dan jendela telah terkunci rapat. Keesokan harinya, jasad Laila dikuburkan di tempat yang ia inginkan. Zaid berkata kepada Kais bahwa Laila telah meninggal dunia. Kais yang tidak percaya perkataan Zaid lalu pergi ke tempat di mana ia dan Laila pertama kali bertemu. Di sana Kais melihat bayangan Laila. Kais berusaha mengejarnya, namun kakinya tersandung batu nisan Laila hingga kepalanya terluka. Akhirnya Kais dan Laila bisa kembali bersama di tempat yang kekal, dan diketahui bahwa anak laki-laki yang menggunakan topeng beruang yang sering muncul di mimpi Laila itu adalah Kais. Film pun berakhir.